Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Hasan dengan NIM 1711109. Saya merupakan mahasiswa yang berasal dari Universitas Mulia, Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview makalah jurnal artikel yang berjudul mengenai penerapan Artificial Intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yustian Servanda selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi. Saya harap semoga kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya. Adapun daftar isinya, di sini ada 3 review artikel jurnal penelitian yang akan saya bahas. Oke, berhubung ini panjang, jadi saya hanya menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Oke, dimulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Seiring perkembangan zaman, di era modernisasi sekarang seperti yang kita ketahui bahwa teknologi telah berkembang sangat pesat. Ada kemungkinan peranan teknologi akan mengganti peran dari manusia ke depannya, khususnya dalam bidang industri seperti halnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ada banyak sekali penerapan yang telah dilakukan oleh manusia dalam meringankan pekerjaan sehari-hari. Selain memberikan pengaruh yang signifikan pada berbagai sektor bidang, peningkatan peran dan pemanfaatan teknologi pada revolusi industri 4.0 khususnya pemanfaatan teknologi artificial intelligence ini juga dapat memberikan pengaruh pada perubahan pola hidup dan kebiasaan masyarakat yang dapat menimbulkan munculnya kompleksitas kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sebetulnya memutuskan peluang bisnis. Hal ini pemanfaatan AI oleh industri tidak hanya terbatas di sektor industri telekomunikasi saja, namun juga di sektor perbankan, manufaktur, jasa, bahkan di sektor pemerintah. Di beberapa negara, implementasi kecerdasan buatan sudah mencapai hampir 56%, terutama pada sektor industri. Hal ini sebetulnya memunculkan peluang bisnis bagi vendor penyedia AI karena penerapannya sangat bermanfaat bagi masyarakat yang telah menerapkannya, baik itu dalam bidang industri, bisnis, dan juga pendidikan. Oke, langsung kita lanjut ke bab 2 pembahasan. 2,1. Review artikel jurnal penelitian yang pertama. Judul artikel jurnal penelitian yang pertama yaitu berjudul Implementasi Artificial Intelligence atau AI di bidang administrasi publik pada era revolusi industri 4.0. Adapun nama penulisnya yaitu Endang Irawan Supriyadi dan Diani Banyuasih. Nah, nama penerbit jurnal artikel penelitiannya yaitu Jurnal Sosial dan Humaniora. Kemudian tahun penerbitannya itu pada tahun 2020. Adapun latar belakangnya yaitu revolusi industri 4.0 menjadi istilah yang sangat familiar di kalangan masyarakat. Saat ini, kehadiran revolusi industri 4.0 telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor bidang, seperti bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan sektor bidang lainnya. Revolusi industri 4.0 adalah transformasi industri keempat yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan terjadinya interkonektivitas antara perkembangan teknologi dengan pemanfaatannya yang dapat memunculkan hal-hal baru yang belum pernah terjadi pada revolusi industri sebelumnya. Salah satunya adalah munculnya teknologi artificial intelligence atau yang kita kenal dengan kecerdasan buatan. Selain memberikan pengaruh yang signifikan pada berbagai sektor bidang, peningkatan peran dan pemanfaatan teknologi pada revolusi industri 4.0 khususnya pemanfaatan teknologi artificial intelligence ini juga dapat memberikan pengaruh pada perubahan pola hidup kebiasaan masyarakat yang dapat menimbulkan munculnya kompleksitas kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang keenam adalah rumusan masalah penelitiannya, yaitu bagaimana perkembangan teknologi artificial intelligence pada revolusi industri 4.0. Yang ketujuh adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana implementasi teknologi artificial intelligence dalam menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penggunaan aplikasi berbasis teknologi pada pelayanan publik serta kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan artificial intelligence khususnya dalam bidang administrasi publik.
Yang kedelapan yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu bersifat studi kepustakaan atau library research yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama yang akan menghasilkan informasi berupa catatan dan data-data deskriptif. Kemudian yang kesembilan, hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama yaitu implementasi artificial intelligence di bidang administrasi publik pada era revolusi industri 4.0. Perkembangan artificial intelligence saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu pada perkembangan hardware dan juga software. Artificial intelligence telah berhasil menghubungkan produk-produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pokok produk-produk tersebut dikelompokkan menjadi ke dalam 4 teknik dalam artificial intelligence, yaitu searching, reasoning, planning, dan juga learning. Nantinya keempat teknik ini juga dapat digunakan pada banyak bidang, salah satunya yaitu bidang administrasi publik. Lanjut yang ke-10 yaitu kesimpulan dan saran. Revolusi Industri 4.0 merupakan perjalanan keempat dari perkembangan revolusi industri. Pada revolusi ini ditemukan banyak sekali penemuan baru pada perkembangan teknologi seperti artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), big data, kecerdasan otomatis, percetakan 3D, nanoteknologi, bioteknologi, sains material, penyimpanan energi, dan komputasi kuantum. Artificial intelligence yang merupakan salah satu produk dari revolusi industri 4.0 merupakan teknologi yang perkembangannya dan pemanfaatannya sudah dapat dirasakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah aplikasi pelayanan publik berbisnis digital pada bidang administrasi publik. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu review artikel jurnal penelitian kedua, yang berjudul Studi Komparasi dan Analisis SWOT pada Implementasi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence di Indonesia. Adapun nama penulisnya yaitu Kirana Nindya Lirih, Nurlaili, Aditya Wicaksono, sama Silmi Suraya. Kemudian nama penerbitnya yaitu Jurnal Teknik Industri. Adapun tahunnya dirilis atau diterbitkan pada tahun 2020. Latar belakang penelitiannya yaitu kecerdasan buatan merupakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengemuka dalam 10 tahun terakhir. Pemanfaatan AI oleh industri tidak hanya terbatas oleh di sektor industri telekomunikasi saja, namun juga di sektor perusahaan, manufaktur, jasa, bahkan di sektor pemerintah. Di beberapa negara, implementasi kecerdasan buatan sudah mencapai hampir 56%, terutama pada sektor industri. Namun, implementasi AI di Indonesia tergolong rendah, dikarenakan banyaknya permasalahan seperti skill pekerja yang belum memenuhi untuk mengoperasikan AI serta kurangnya investasi untuk mengembangkan infrastruktur AI. Beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa penerapan teknologi di Indonesia lebih rendah dibandingkan kawasan Asia Pasifik lainnya. Hanya 14 perusahaan di Indonesia yang telah mengadopsi teknologi berbasis AI. Ada 6 faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi AI, yaitu kepemimpinan, kemampuan berpikir, analisis dan sistematis, budaya perusahaan, inisiatif, dan terakhir manajemen dan kewirausahaan. Kemudian yang keenam adalah rumusan masalah penelitian. Bagaimana menggunakan analisis konten terhadap beberapa implementasi AI yang ada? Jawabannya di tujuan penelitian studi ini menggunakan Strike-Weight Opportunity Trap atau yang biasa disingkat sebagai SWOT untuk mengukur implementasi AI. Sampel ditunjukkan pada inkubator bisnis, pemerintah, dan juga BUMN. Selain itu, juga menggunakan analisis konten terhadap beberapa implementasi AI yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi perusahaan merupakan faktor utama yang mendorong tingginya tingkat implementasi AI. Yang kedelapan adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik kualitatif content analysis, yaitu analisis isi kualitatif, serta tinjauan lapangan. Yang sembilan adalah hasil dan pembahasan penelitian. AI dalam berbagai sektor bioinformatika yaitu high performance atau computing HPC digunakan untuk memudahkan pekerjaan dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya dalam bidang bioinformatika. Kemudian AI dalam inkubator bisnis. Digital Amuba merupakan program inkubator Telkom Indonesia yang memungkinkan karyawan Telkom untuk mendirikan digital startup-nya sendiri.
Saat ini Telkom telah memiliki 150 binaan dengan digital startup. Seluruh digital startup Amobel menawarkan solusi bisnis yang dapat menjadi layanan baru Telkom Group ke depannya. Tidak hanya sebagai inkubator, digital Amobel juga dapat berperan sebagai akselerator dan juga venture. Terakhir, kesimpulan dan saran, implementasi AI sangat bervariasi di berbagai organisasi dan secara keseluruhan AI juga dinilai sebagai kekuatan organisasi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas prosedur sebuah proses. Implementasi AI harus disertai juga dengan rapid product development untuk meminimalisir celah pada keamanan data dan untuk menanggapi kebutuhan penggunaan atau konsumen dengan cepat sehingga teknologi AI dapat terus digunakan dan tidak usang. Yang terakhir, review ketiga berjudul Pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI sebagai respon learning style mahasiswa. Adapun nama penulisnya yaitu Spangat Jainuri bin Sanginat dan Ronaldi Koesot Giarto. Nama penerbitnya itu Konferensi Nasional Ilmu Komputer atau KONIK. Tahun diterbitkan yaitu pada tahun 2021. Latar belakang penelitiannya, pada tahun 2019, wabah COVID-19 menyebar luas ke seluruh dunia. Hampir seluruh negara telah menerapkan kebijakan preventif seperti social distancing dan stay at home untuk merespon adanya pandemi COVID-19 di bawah penguncian sebagian ini. Aktivitas publik juga telah ditutup, yaitu termasuk pendidikan, ekonomi, dan juga pariwisata, hingga memaksa orang untuk melakukan aktivitas di rumah dan bekerja di rumah, dan akhirnya menyebabkan pendidikan jarak jauh diakibatkan karena penguncian pandemi COVID-19. Salah satu layanan pendidikan yang menjadi emergency solution terutama dalam kondisi dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19 yang memerlukan physical distancing sebagai upaya pencegahan penyebaran infeksi adalah pembelajaran jarak jauh atau distancing learning yang dituntut lebih interaktif agar kegiatan belajar mengajar tetap efektif dan optimal dalam kondisi pandemi COVID-19. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk terus mengembangkan pembelajaran jarak jauh. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi, pembelajaran dengan ICT atau e-learning mendukung informasi pembelajaran dari pendidikan konvensional ke pendidikan jarak jauh, yaitu distancing learning. E-learning hanya digunakan sebagai penunjang pembelajaran, terutama bagi siswa dan pengajar yang tidak dapat hadir secara fisik. Namun e-learning saat ini tidak hanya digunakan sebagai penunjang, tetapi juga sebagai sarana utama agar penyampaian materi terhadap siswa dapat tercapai secara optimal. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi elektronik dan kemajuan teknologi internet, telah tercipta pembelajaran elektronik atau e-learning atau bisa disebut sebagai pembelajaran online. Teknologi ini tuh berhasil diterapkan untuk pendidikan jarak jauh, contohnya seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain, sehingga menjadi populer di kalangan siswa dan guru untuk meningkatkan konferensi pers, video, dan webinar. Penerapan AI untuk pembelajaran dalam literasi teknologi pendidikan dikenal juga dengan Intelligence Tutoring System atau yang biasa disingkat sebagai ITS. Dalam ITS, membantu mengajar mengetahui preferensi dan gaya belajar siswa dengan lebih mudah dan cepat. Kemudian yang keenam adalah rumusan masalah penelitiannya. Bagaimana penerapan AI dalam bidang pendidikan? Kemudian tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pentingnya penerapan Artificial Intelligence atau AI dalam e-learning. Kemudian yang kedelapan adalah metode penelitian. Metode dalam penelitian kali ini menggunakan metode eksperimental yang dimana dalam penerapannya mengidentifikasi perbedaan antara ekspektasi mahasiswa pada sistem pembelajaran yang diinginkan dengan sistem yang digunakan. Kemudian yang ke-9 adalah hasil dan pembahasan penelitian. Setelah melakukan pilot studi dengan wawancara mendalam dengan 40 mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia, penyebaran survei dilakukan pada bulan Mei tahun 2021 dan gap analisis pun dilakukan. Kesimpulan dan sarannya, berdasarkan hasil analisis gap dan juga data pendukung yang dapat diketahui, penerapan AI sangat dibutuhkan dalam pengembangan e-learning. Berikut kesimpulannya.
Yang pertama adalah ekspektasi mahasiswa pada e-learning terdiri dari 5 kriteria, yang terdiri dari desain kuliah, interaksi dengan dosen, interaksi antar mahasiswa, individual learning process, dan hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua, terdapat gap atau perbedaan yang kuat antara performa aktual dan juga ekspektasi mahasiswa pada e-learning. Yang ketiga adalah gap yang ditemukan dapat dikurangi dengan pengembangan personalized atau e-learning, namun hasil CPA menunjukkan bahwa konsistensi mahasiswa dalam mengisi kuesioner pada proses implementasi personalized learning relatif lebih rendah, sehingga dibutuhkan penerapan artificial intelligence untuk identifikasi learning style secara otomatis untuk dapat mengembangkan learning yang terpersonalisasi. Kemudian sarannya, untuk penelitian selanjutnya diharapkan para peneliti di bidang teknik pendidikan berfokus pada pengembangan aplikasi personalized e-learning yang otomatisasi menggunakan teknik artificial intelligence seperti Bayesian decision tree dan neural network. Kemudian yang terakhir yaitu bab 3 penutupnya. Adapun kesimpulannya, yang pertama, dalam kemajuan teknologi saat ini, artificial intelligence atau AI sangat dibutuhkan sekali penerapannya pada kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya AI dapat membantu pekerjaan manusia dengan lebih baik serta efisien. Kemudian yang kedua, dalam bidang industri, artificial intelligence yang merupakan salah satu produk dari Revolusi Industri 4.0 merupakan teknologi yang perkembangan dan pemanfaatannya sudah dapat dirasakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah aplikasi pelayanan publik berbasis digital pada bidang administrasi publik. Kemudian dalam bidang bisnis, implementasi AI sangat bervariasi di berbagai organisasi. Dalam penggunaannya banyak sekali diimplementasikan di lintas sektor, seperti badan usaha milik negara atau BUMN, universitas, dan pemerintahan. Namun, implementasi dan pengembangan teknologi AI akan kurang maksimal jika tidak diperhatikan dengan detail atau disandingkan dengan teknologi lain, teknologi pangan, dan juga lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu dalam bidang pendidikan. Kehadiran AI dapat dibutuhkan karena dapat meningkatkan tingkat pembelajaran siswa maupun mahasiswa secara efisien, serta dapat membantu pengajar mengetahui preferensi dan gaya belajar siswa dengan lebih mudah. Nah, terakhir yaitu saran. Dari beberapa hasil review jurnal di atas, kebanyakan sekali tidak mencantumkan sebuah saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi saya berharap diharapkan agar mencantumkan saran sehingga pembaca dapat melanjutkan penelitian sebelumnya, serta inovasi yang baru untuk mengembangkan teknologi tersebut menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian yang kedua, diharapkan dengan kemajuan teknologi saat ini, manusia bisa dapat memanfaatkan peran dari teknologi AI dengan maksimal, guna memajukan peradaban yang lebih modern ke depannya. Oke, terakhir ada daftar pusaka, yaitu referensi dari ketiga jurnal tersebut. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai.